Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Merdeka. Puji Tuhan ya, merdekanya semangat. Kalau nggak semangat saya ulang sampai 3 kali. Kenapa saya katakan begitu? Tadi musik itu nyanyinya cepat, kepadamu puji-pujian, tapi Bapak Ibu nyanyinya lambat. Jadi kasihan kodong ini si pemain musik. Capek dia punya tangan, mengajak Bapak Ibu nyanyi dengan cepat, tetapi kita berlambat. Boleh diulang lagi? Mari kita ulang lagi. Tentunya dengan semangat HUT RI yang ke-78 tahun. Kepadamu puji-pujian. Terima kasih Bapak Ibu. Kita belajar untuk menyanyi dengan baik dan benar. Kalau nyanyi baik dan benar pasti enak di telinga, enak juga di hati. Benar nggak Pak pemusik? Bapak Ibu yang dikasihi, tema kita pada ibadah pagi ini adalah menjadi berkat. Kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu, menjadi berkat itu gampang atau susah? Silakan dari oma opa dulu. Gampang atau susah menjadi berkat? Ya? Sepakat dulu PKLU. Gampang atau susah? Berhubung ini oma opa kita ya walaupun mereka jawabnya gampang dan susah, ya kan ya kita terima saja deh. Ambigu. Saya tanya sama Bapak Ibu yang di tengah. Menjadi berkat itu gampang atau susah? Gampang, puji Tuhan. Yang sebelah sini, menjadi berkat itu gampang atau susah? Bapak Ibu, rupanya yang sebelah sini siap mau jadi PKLU. Karena mereka ambil jalan tengah. Takut dimarahin sama opa omanya, ya mereka pilih aja, dibalik aja. Berbicara tentang hal menjadi berkat, yang merupakan tema kita ini, bisa susah, bisa gampang, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi paling tidak untuk bisa menjadi berkat itu Ibu Bapak, itu diperlukan beberapa hal. Apa saja itu? Ketekunan, ketabahan, kesabaran, kelemah lembutan, kasih dan sebagainya, yang semua itu bermuara kepada buah roh. Pertanyaannya, Bu Pendeta, kalau susah-susah gampang atau gampang-gampang susah, apakah orang Kristen masih harus terus menjadi berkat? Itu pertanyaannya. Nah, menjawab pertanyaan ini, mari kita simak perikop kita Ibu Bapak. Perikop kita itu dilatar belakangi situasi dan kondisi di mana saat itu Yesus memasuki kota Yerusalem. Tempat di mana nanti Yesus akan mengalami penangkapan, penyiksaan sekaligus pembunuhan. Karena di Yerusalem itulah Yesus nanti akan mati di Bukit Golgota. Walaupun demikian, tanpa rasa takut dan gentar, mungkin dengan nyanyi lagu ya, maju tak gentar gitu ya, Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem. Nah Bapak Ibu, apa hal pertama yang dilakukan Yesus ketika dia sudah memasuki kota Yerusalem? Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-45, di sana dikatakan Yesus masuk ke dalam bait Allah. Yang pertama-tama dilakukannya adalah ia menyucikan bait Allah dari para pedagang-pedagang yang waktu itu memakai label membantu warga untuk menyediakan korban-korban bagi persembahan-persembahan kepada Tuhan. Padahal itu cuma kedok. Mereka ambil untung yang begitu banyak dari penjualan korban-korban ini. Dan Yesus melihat tidak ada motivasi yang benar yang dilakukan oleh para pedagang itu. Lalu Yesus mengusir mereka. Membolak-balikan meja tempat mereka berdagang.
Bapak Ibu, apa sih tujuan Yesus dengan menyucikan bait Allah? Tujuan Yesus adalah Yesus ingin mengembalikan fungsi utama dari bait Allah. Apa fungsi utama itu dari bait Allah yang didirikan oleh Salomo? Menjadi rumah doa. Kalau ada begitu banyak para pedagang yang riuh dengan kegiatannya, bagaimana mungkin orang bisa berdoa dengan kusuk? Kalau begitu banyak pedagang yang ada di sekitar situ, bagaimana seseorang bisa menyembah Tuhan dengan hati yang tertuju hanya kepada Allah? Tidak mungkin. Karena itu Yesus mengembalikan fungsi utama dari bait Allah, yaitu sebagai rumah doa. Dan ia melakukan itu dengan penuh ketegasan. Ia katakan, pergi kalian mencemari rumah Bapakku. Nah, ibu bapak, seusai mengusir para pedagang dari bait Allah, lalu Yesus juga melakukan kebiasaan rutinnya. Apa itu? Coba lihat ayat pasal 19 ayat 47. Yang bagian A, boleh kita baca di atas. 3-4. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Yesus melakukan tugasnya. Yang mengajar di bait Allah itu, walaupun dia tahu banyak orang sedang marah kepada dia, terutama para imam-imam, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, tua-tua Yahudi marah dengan sikap Yesus. Karena rupanya mereka punya keuntungan dari penjualan, perdagangan yang ada di bait Allah itu. Nah, lalu dicatatlah ibu bapak saat dia sedang mengajar ini dari perikop kita, tiba-tiba datanglah yang namanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat serta tua-tua Yahudi kepada Yesus. Rupanya kelompok ini penasaran mengenai kuasa yang Yesus punya dalam mengusir para pedagang dari bait Allah. Sebab menurut mereka yang berhak untuk mengelola bait Allah itu adalah mereka. Yang berhak untuk menguasai bait Allah itu adalah mereka, bukan Yesus, anak seorang tukang kayu. Karena itu mereka berusaha menjebak Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan. Boleh kita baca ayat yang kedua. Mulai dari katakanlah. Boleh? 3-4. Iya. Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, atau siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Bahasa sederhananya mereka mau bilang begini sama Tuhan Yesus. Hei Yesus, siapa yang lebih berhak dan berkuasa untuk mengatur dan mengelola bait Allah ini? Kami atau engkau? Itu bahasa sederhananya yang mau disampaikan oleh kelompok ini. Bapak Ibu, tentunya Yesus tahu ini pertanyaan jebakan. Lalu Yesus menggiring para pemimpin agama itu untuk mendalami makna tindakan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, dengan kuasa siapakah Yohanes Pembaptis ketika dia membaptiskan orang di sungai Yordan? Ini juga pertanyaan jebakan juga, sama dengan yang diberikan oleh para imam-imam kepala itu kepada Yesus. Bapak Ibu, apa jawaban dari kelompok ini? Mereka bilang apa dalam ayat 5 dan 7? Oh, kami nggak tahu. Kenapa? Kalau mereka bilang, wah kalau kami bilang itu kuasa dari Allah, maka dia akan bilang bahwa kuasa Allah itulah yang ada pada dirinya. Tapi kalau kita bilang itu kuasa dari setan, maka kita akan bisa mati dirajam ini dengan orang banyak. Karena kami akan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan kuasa setan. Nah ibu bapak, dalam dilematik inilah mereka memilih untuk menjawab kami tidak tahu. Ini jawaban yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Banyak orang tuh suka begitu ya, kalau mau cari aman, wah kami tidak tahu. Ya toh aman nih. Oh atur Jo, aman nih. Ya kan? Banyak orang lebih memilih sikap yang seperti ini daripada memilih dengan tegas, ya atau tidak. Nah ibu bapak, karena mereka tidak menjawab pertanyaan ini, maka Yesus pun tidak mengumbar kuasanya dengan menjawab pertanyaan mereka. Akhirnya situasi aman pun terjadi. Nah apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78? Yang pertama, Bapak Ibu, firman Tuhan mau ingatkan Bapak Ibu di ulang tahun RI yang ke-78 ini, bahwa sebagaimana Yesus
hadir di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat keselamatan bagi dunia, gereja juga dihadirkan Tuhan dalam dunia untuk menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat, maka gereja harus siap dengan tantangan, hambatan, trik-trik jahat duniawi untuk menjatuhkan. Hadapi semuanya itu dengan apa? Hikmat Allah, jangan takut dan gentar. Ini tindakan gereja yang harus dilakukan dalam rasa syukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Bapak Ibu, Indonesia ini bisa sampai umur 78 tahun itu enggak mudah. Kita tahu dari perjalanan sejarah bangsa, bagaimana pergolakan demi pergolakan terjadi. Sudah berjuang juga untuk Indonesia menjadi maju, ternyata juga masih dikecam. Gak ada yang perfect, karena memang yang perfect itu punyanya Tuhan. Tetapi apakah karena kritikan-kritikan ini, tantangan-tantangan ini, lalu kita tidak boleh maju? Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau katakan kepada kita bersama. Sebagaimana Yesus tahu ketika dia berdiri di bait Allah, ketika dia melakukan tindakan pembersihan untuk bait Allah, dia ada dalam posisi yang siap untuk mati. Karena tindakan ini ibaratnya membangkitkan singa yang sedang tidur. Semua orang dari kalangan atas itu sudah mulai membicarakan kapan ya kita bisa membunuh dia. Pengikutnya sudah semakin banyak. Ajarannya membuat kita tidak didengar oleh massa. Mereka sudah merencanakan untuk membunuh Yesus. Lalu apakah Yesus harus berhenti, nggak usah ngajar lagi tentang kebenaran, tentang Injil, tentang kerajaan Allah? Tidak. Yesus dengan gagah berani tetap ada di bait Allah untuk menceritakan tentang keselamatan yang datang di dalam dia, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus tetap mengajar tentang hal-hal yang baik dan benar seturut dengan kehendak Allah Bapa, walaupun dia dalam situasi terancam. Yesus tetap memilih untuk menjadi berkat di tengah-tengah trik-trik orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membunuh dia. Panggilan gereja juga harus seperti itu. Gereja tidak boleh takut dan gentar dengan ancaman-ancaman yang ada di sekitar. Oh, saya mendirikan gereja belum ada IMB, bagaimana caranya? Oh, sedang bergereja tiba-tiba disuruh berhenti. Apakah gereja itu selalu tidak beribadah? Apakah gereja kemudian tidak melakukan misi dan visi Yesus Kristus untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi? Tidak, gereja harus tetap berjalan. Saya ingat Gus Dur pernah ngomong begini, Ibu Bapak. Kalau mau menghambat orang Kristen, jangan dihambat mereka. Karena semakin dihambat, mereka akan semakin merambat, menyebar. Tapi biarkan orang Kristen itu berjalan sesuai dengan imannya, agamanya. Gus Dur pernah ngomong begini, Ibu Bapak. Dia memahami tentang kekristenan itu. Karena sejarah gereja mencatat, ketika gereja semakin dihambat, gereja semakin menyebar luas. Sehingga Bapak, Ibu dan saya sekarang boleh menjadi orang Kristen. Amin. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ada sebuah gereja. Gereja itu di daerah Sumatera, Ibu Bapak. Nah, gereja itu tidak mendapat IMB bertahun-tahun. Padahal gereja itu lumayan dengan program-programnya lumayan bagus untuk masyarakat sekitar. Lalu pendetanya bilang begini, bagaimana caranya ini mendekati warga supaya kita dapat tanda tangan untuk bisa punya IMB? Akhirnya pendeta tersebut melakukan pendekatan. Setiap hari beliau ikut ronda. Di pos kamling itu beliau juga ikut main gaplek. Dan kemudian beliau memohon kepada majelis sinode, saya kalau bisa saya jangan dimutasikan dulu. Saya lagi pendekatan dengan masyarakat supaya dapat IMB. Bapak Ibu, pendeta itu ada di sana 10 tahun, 2 periode. Lalu apa hasilnya? Dengan main gaplek,
mohon maaf, dengan main gaplek setiap malam, setiap kali ronda. Akhirnya masyarakat menerima. Tanda tangan diberikan, IMB pun diberikan oleh pemerintah. Akhirnya pendeta itu ketika IMB sudah datang, dia pun mutasi. Ini pola pendekatan kultur kepada masyarakat. Gereja nggak punya IMB, dia berjuang dengan cara bersama-sama dengan Tuhan, pendekatan dengan masyarakat, bukan berhenti. Ada lagi, 20 tahun gereja ini di daerah Surabaya, dia tidak mendapatkan IMB juga. Gereja itu ada di tengah-tengah perkampungan. Sebelah sana adalah masjid. Lalu membangun juga tidak bisa, sampai disebut gerejanya itu ada gereja gerbong. Karena dari rumah satu dibeli rumah satu, dibeli rumah satu, bentuknya memanjang. Dan itu tidak bisa dibangun karena belum punya IMB. Dalam pergumulan jemaat, apakah jemaat harus berhenti? Udahlah nerimo aja deh, gerejanya gini-gini aja, biarin deh, gak usah bangun. Tidak. Akhirnya lakukanlah terobosan-terobosan. Apa itu? Mulailah dibuka klinik. Klinik itu bukan hanya untuk warga, tapi untuk masyarakat setiap hari Senin. Dokternya dari mana? Karena dokter di GPIB waktu itu cuma ada 2. Kemudian ada seorang dokter dari gereja GKI. Oh, saya siap membantu Pak Pendeta. Akhirnya setiap minggu bergantian 4 orang dokter menangani. Itu dilakukan selama bertahun-tahun. Bapak Ibu, apa yang terjadi? IMB pun keluar dengan tanda tangan dari warga. Kenapa? Mereka merasakan berkat dari kehadiran gereja itu. Walaupun sedikit berdampingan dengan masjid, gak masalah. Bahkan mereka pesan, kalau bisa gak usah pakai menara yang tinggi-tinggi ya Pak. Oke, no problem. Dan gereja itu sekarang cantik, dibangun dengan cantik di daerah pinggiran Surabaya. Ibu bapak saudaraku, kalau ingin maju, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Gereja itu harus bisa menjadi berkat. Apalagi GPIB Jatipon yang megah ini. Jangan hanya gedungnya yang megah, jangan hanya jumlah warga jemaatnya yang banyak. Tapi jadilah berkat, kasih karunia untuk lingkungan di sekitar kita. Sehingga mereka boleh melihat dengan hadirnya GPIB Jatipon ini, mereka juga terberkati. Karena disitulah maknanya, di mana Tuhan menempatkan Jatipon di tengah-tengah lingkungan di tempat ini. Amin. Nah, oleh karena itu mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan program apa ya yang bisa menjadi berkat untuk lingkungan di sekitar kita, sehingga GPIB Jatipon ini diakui keberadaannya, walaupun kita sudah memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk melakukan ibadah kita. Tapi paling tidak dengan apa yang menjadi berkat ini, kita juga bisa memberkati dan menjadi berkat untuk mereka. Jangan hanya jumlahnya yang besar, tapi kita tidak bisa menjadi berkat. Jangan hanya karena punya tabungan saldo yang besar, kita nggak bisa menjadi berkat bagi lingkungan. Tetapi dari semua kelimpahan berkat-berkat Tuhan itu kita kelola dengan baik. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau orang tanya, di mana ya GPIB Jatipon? Oh, masuk aja di gang gereja. Oh, di mana ya GPIB Jatipon? Oh, di Jalan Sekolah Kapin. Semua orang merasakan begitu indahnya gereja hadir dalam lingkungan mereka. Lalu yang kedua, firman Tuhan juga mau ingatkan Bapak Ibu sebagai tema HUT RI, terus melaju untuk Indonesia maju. Maka gereja sebagai alat dalam beritakan Injil Yesus Kristus tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi tantangan yang berusaha memecah belah kesatuan. Jawaban Yesus tadi itu Bapak adalah jawaban yang bijak. Kenapa? Yesus melihat memang banyak ya trik-trik untuk membuat orang terpecah belah. Banyak trik-trik yang dipakai untuk bisa berkonflik. Tapi Yesus dengan bijak mengatakan, menurut kamu dengan kuasa siapakah Yohanes membaptis orang di sungai Yordan? Jawaban Yesus ini adalah sebuah jawaban yang mau mengatakan,
bahwa konflik pun bisa diatasi dengan hikmat Allah sehingga tidak terjadi perpecahan ataupun rusaknya sebuah kesatuan. Bapak Ibu, bukankah mudah toh sebenarnya kita itu diadu domba? Ya kan? Kolonial zaman dulu dengan politik adu dombanya membuat Indonesia terpecah. Kadangkala politik adu domba ini juga bisa dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah. Lalu gereja harus terpancing. Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena gereja punya Kristus yang penuh dengan kasih. Makanya orang bilang begini, susah ya mau menghancurkan gereja ini. Gereja di sana dibakar, mereka nggak marah yang orang-orang Kristen ini. Gereja di sana mengalami masalah, yang orang Kristen juga tenang-tenang saja, malah katakan, oh kami mengampuni. Susah ya. Ibu bapak saudaraku, inilah kasih Kristus itu. Kristus mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Artinya, di tengah-tengah pergumulan apapun, jangan pernah terpancing untuk berkonflik. Tetapi mari atasi konflik itu dengan bijak di dalam hikmat Tuhan. Ingat, gereja hadir sebagai pembawa berkat dan damai bagi umat serta bangsa dan negara. Ada sebuah gereja di daerah Jakarta ini, Ibu Bapak. Saya tidak usah sebutkan. Bukan GPIB. Ketika kerusuhan 98, gereja itu habis. Dihancurkan. Di dalamnya rusak. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu boleh lihat nanti kalau Bapak secara pribadi aja akan saya kasih tunjuk gereja mana. Gereja itu kemudian dengan upaya dari warga jemaat yang ingin membangun kembali, kemudian dibantu juga oleh Tuhan melalui tangan-tangan yang mau membantu pembangunan itu. Gereja itu sekarang megah, Ibu Bapak. Dia punya kurang lebih lantai 4 dengan liftnya. Kemudian masing-masing ruangan itu sudah dibagi. Oh, ini ruangan remaja, oh ini ruangan pemuda, oh ini ruangan katekisasi. Jadi nggak perlu berebutan ruangan. Kemudian ditata lagi lebih bagus, Ibu Bapak, lemari-lemari tempat anak-anak sekolah minggu menyimpan peralatannya itu menempel di dinding, yang di bawah-bawahnya dibikin juga untuk bisa. Terus ada tempat duduk tapi di bawahnya juga ada lemari-lemari. Pokoknya keren. Lalu mereka katakan, Bu Pendeta, ini berkat dari kerusuhan. Ternyata ketika kami menangis, Tuhan mendengar. Gereja ini menjadi lebih megah. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali lipat dari yang lama. Ini kemurahan Tuhan. Lalu mereka menjalankan program-program, Ibu Bapak. Apa program-program? Program-programnya salah satunya adalah mereka mendanai mahasiswa-mahasiswa teologi yang tidak mampu dari berbagai daerah. Kemudian mereka juga melakukan program-program mengajar anak-anak di pinggiran membaca, menulis. Mereka punya program itu. Saya katakan luar biasa. Apa artinya ini? Mereka mau katakan mereka harus maju. Jangan tidak move on dari masa lalu di mana mereka terlukai, teraniaya. Mereka harus maju untuk menjadi berkat dan damai. Karena itu dilakukanlah upaya-upaya ini sehingga mereka, keberadaan mereka sebagai gereja Tuhan diakui. Sehingga orang kalau tanya, kamu bisa membaca dari mana? Oh, kami dibantu oleh orang Kristen di gereja ini. Bukan gerejanya yang akan membawa nama baik itu, tapi siapa? Tuhan Yesus yang dimuliakan lewat kehidupan gereja tersebut. Nah, Indonesia semakin maju sekarang. Gereja juga harus maju. Kenapa saya katakan Indonesia semakin maju? Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita mau kemana-mana itu gampang ya. Pembangunan itu begitu luar biasa ya, bukan hanya di daerah Jawa, di luar Jawa. Pergi ke Bali sudah ada jalan tol yang melewati laut. Kemudian
Kalau kita pergi lagi ke daerah Lampung, dulu Lampung itu lama, sekarang bisa langsung Tanjung Karang, itu cepat sekali. Ke Palembang juga nggak usah lama-lama, jalan tol. Dan mungkin masih banyak lagi daerah-daerah yang mengalami pembangunan ini, luar biasa. Inilah kemajuan yang dicapai oleh Indonesia melalui tangan Tuhan terhadap para pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, gereja juga harus maju, mengimbangi kemajuan Indonesia ini dengan program-programnya yang bisa menyuarakan suara Tuhan. Enggak zaman lagi kalau kita menginjili orang dengan berkhotbah buka Alkitab, tetapi lebih lewat apa? Sikap dan perbuatan dan program-program gereja yang menjadi berkat bagi sesama. Saya masih ingat kemarin teman-teman yang pergi melakukan pelkes di Bolang Mongondoan, ibu bapak, mereka cerita, wih aku capek deh. Kenapa kak? Kita nggak tidur nonstop, itu masyarakat yang mengikuti program ada sunatan massal, pengobatan gratis itu banyak banget. Kami lelah, kami capek. Saya bilang begini, saya pikir jalan-jalan. Oh enggak, kita capek deh kerja ini. Sekarang mau tidur, pulang Jakarta tepar kita mau tidur. Karena selama beberapa hari. Bapak Ibu, GPIB sudah sampai di sana untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan programnya. Lalu bagaimana dengan GPIB Jatipon? Ayo kita juga melakukan banyak hal. Ikut maju bersama-sama dengan Indonesia Maju. Ikut maju dalam pengertian cara berpikir kita, sikap kita, tindakan kita, program-program kerja kita juga harus maju. Jangan pernah katakan, oh biasanya dulu begitu. Oh dulu cuma begini. Oh kita mau menghidupkan masa lalu dia supaya masa kejayaan kita di zaman dulu itu hidup lagi. Enggak, beda zamannya, sudah enggak laku lagi yang kayak gitu. Sekarang kita harus maju. Apa yang harus saya buat? Supaya saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Lewat program-program. Program-program yang dulu, yang mungkin masih bagus bisa diambil. Yang enggak kita tinggalkan. Kita bikin program yang lebih mumpuni, yang lebih berharga, yang lebih bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Sehingga GPIB Jatipon bisa menceritakan kebaikan Tuhan di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Kuncinya hanya satu, apa? Selalu melekat kepada Kristus, sang sumber berkat kehidupan. Jangan pernah khawatir untuk apapun. Karena ketika kita berjalan bersama Kristus, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Berjalan bersama Kristus, kita bisa menjadi lebih baik dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bersikap. Sehingga akhirnya melalui apa yang kita kerjakan dalam dunia pelayanan itu, Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu dan saya bersedia maju bersama-sama dengan Indonesia yang maju ini? Ataukah kita akan diam di tempat sehingga kita tertinggal? Pilihan ada di dalam hati ibu bapak sekalian. Tapi kalau kita berjalan mengikuti kemajuan Indonesia ini, saya percaya gereja terus akan menjadi berkat. Gereja dengan terobosan-terobosannya akan bisa menjangkau bukan hanya orang-orang lansia, tetapi juga anak-anak muda. Sehingga dengan demikian gereja akan menghadirkan berkat kasih karunia Allah bagi dunia dan bagi Indonesia. Selamat ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Merdeka!